Seperti halnya diriku, aku tak berdaya menerima keadaan yang tiba-tiba saja menimpa diriku. Aku seorang pekerja atau buruh sebuah pabrik dengan gaji yang tidak terlalu besar, namun terasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami berdua. Berdua, maksudku, aku memang telah memiliki seorang istri, namun sudah 1 tahun lebih menikah, belum dikaruniai seorang momongan. Pada suatu siang, ketika aku tengah mengayuh sepeda, ada sebuah angkot yang melaju dengan kecepatan tinggi. Aku yang sudah berada di tengah jalan hendak melintas, tak kuasa mengembalikan setir sepedaku, dan tubuhku terpental sejauh beberapa meter di depan bak sampah. Saat itu, aku masih sadar, kuraih dompetku meski tak ada uang, karena dalam dompet itu ada kartu identitas. Aku melihat beberapa orang menggerubungiku, dan beberapa saat kemudian, aku merasa tubuhku ringan mengambang entah di mana. Baru setelah aku sadar, ternyata aku berada di UGD, sebuah rumah sakit. Kondisi berlumuran darah, tapi yang membuat aku sedih saat seorang perawat mengatakan, aku mengalami patah tulang pangkal paha sebelah kanan. Sempat terbayang bagaimana nanti keluarga aku mencari biaya untuk perawatanku, yang pasti tidak sedikit jumlahnya. Belum lagi sampai kapan aku berada di rumah sakit ini, dan berapa lama aku akan menganggur. Melihat penyembuhan tulang akan memakan waktu yang panjang. Bagaimana pula sikap istriku sudah jadi rahasia umum, kalau rumah sakit juga mendahulukan orang yang punya uang dibanding dengan orang miskin seperti aku. Coba bayangkan, dalam 15 hari, aku hanya tergeletak tanpa ada pengobatan apapun. Kecuali kakiku yang patah, harus dibanduli dengan kaleng plastik berisi semen seberat 5 kg, tanpa ada obat pereda nyeri. Pada tulang pahaku yang terasa panas, menyayat 15 hari, menunggu pemilik mobil angkot bernegosiasi denganku. Bos angkot itu mau berdamai secara kekeluargaan dengan memberi uang ala kadarnya. Oh ya, saat itu belum ada kata pengobatan dari biaya gratis di rumah sakit. Dalam keadaan panik, aku marah. Aku mengancam pemilik angkot agar tidak perlu memberiku uang sepeser pun. Dengan resiko, apabila aku bisa sembuh, aku akan datang mencarinya, membuat perhitungan. Aku mengatakan itu karena hidupku percuma kalau sampai cacat seumur hidup. Aku tidak takut kalau akhirnya pemilik angkot itu datang bersama seorang petugas. Mereka menekan aku dan ibu yang menemaniku untuk menandatangani selembar cek. Jangan ditandatangani dulu, Bu, sebelum dia menyerahkan uang yang telah kami sepakati, kataku kepada ibu. Akhirnya, pemilik angkot mengalah. Dia memberiku uang yang hanya cukup untuk membeli pen untuk pemasangan nanti. Saat operasi, beruntung ada pihak dari saudara yang bekerja di apotek. Dia bersedia menanggung semua obat dari mulai operasi sampai selesai, dengan syarat nanti aku harus membayar setelah aku mendapat uang santunan dari jasara harja. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, banyak tetangga yang membesuk dan mereka memberikan amplop berisi uang. Hingga 5 bulan lebih, aku berada di rumah sakit. Hanya sesekali aku meminum obat penangkal nyeri, karena obat itu mahal harganya. Begitupun setelah keluar dari rumah sakit, aku tak pernah rawat jalan atau periksa, bahkan tanpa obat lagi. Aku menjalani terapi sendiri, dibantu adikku untuk menggerakkan kaki agar tidak terlalu kakiku seperti kayu. Selama proses penyembuhan, aku tinggal di rumah orang tuaku. Mereka tetap merawatku seperti seorang anak kecil, memandikan dan menyalin pakaianku. Mereka lakukan terutama ibuku. Bahkan melupakan kalau aku sudah beristri. Mereka juga tak menyinggung tabiat istriku yang kini sudah berubah dan tak lagi peduli dengan keadaanku. Bahkan mereka menganggap kalau aku belum mempunyai istri. Sesekali Yulianti istriku datang menengokku, mengajak temannya. Layaknya dia menjenguk orang lain, hanya basa-basi pada ibuku. Setelah itu kembali pulang. Beberapa bulan kemudian, kesehatan kakiku berangsur mulai membaik. Aku berjalan kaki sejauh 1 kilometer untuk sampai ke jalan utama. Kemudian naik angkot menuju ke kampung istriku. Tapi sambutan dari kedua mertuaku sama dinginnya dengan istriku. Entah mereka menganggap aku ini apa. Aku menahan emosi agar tak meluap. Mau ngapain kamu kesini, Mas? Mau ngasih uang belanja? Mana sini? Sudah lama kamu gak nafkain aku, Mas, kata Yulianti sambil mencibir. Yul, kan kamu tahu keadaan aku sekarang. Dari mana aku bisa mendapatkan uang
sedangkan aku belum bisa bekerja. Balasku menahan gejolak. Aku kesal. Oh ya, aku lupa kalau kamu sekarang cacat ya mas. Kasian. Lalu, mau apa kamu kemari? Mau melihat keadaanku? Gak usah, aku di sini baik-baik saja mas. Pulanglah. Sekarang, kamu sama seperti seorang anak kecil yang masih harus bersembunyi di balik ketiak ibumu, ucap Yulianti. Yuli, jaga bicaramu. Aku ini suami kamu, kataku agak keras. Iya, tapi gak berguna. Sambil berkata, dia tersenyum, menggeledek, lalu menutup pintu. Aku melangkah meninggalkan rumah keluarga istriku yang sudah memandangku sebelah mata. Sampai di rumah, ibuku bertanya kabar istriku dan kedua mertuaku. Aku hanya bilang baik, menutupi sikap keluarga istriku yang tak lagi menganggapku ada. Ya syukurlah, tapi kalaupun kini tidak bersikap baik sama kamu, biarkan saja. Kamu harus bisa menerima kenyataan, meskipun terasa berat. Begitu ibu menghiburku. Iya bu, aku akan memakluminya, kataku sambil membayangkan sikap istriku yang kini hampir bertolak belakang. Sebelum kejadian itu, Yulianti adalah seorang istri yang patuh dan menghormati aku sebagai suaminya. Dia selalu berkata sopan dan penuh tata krama yang baik, tak pernah membantah sedikit pun. Apalagi sampai bicara kasar. Dia selalu memperhatikan kebutuhanku. Pagi sebelum aku berangkat kerja, dia sudah menyiapkan segelas kopi dan selapis roti yang telah diolesi selai. Aku memang tak suka sarapan nasi. Paling nanti jam istirahat siang baru aku makan nasi yang telah dibeli istriku. Begitupun bila aku pulang kerja sore hari, Yulianti menyambutku dengan penampilannya yang cantik dan segar, membuat tubuhku yang loyo seakan hilang saat melihat keindahan senyumannya. Akhirnya hari ini aku sudah bebas melangkah. Aku senang bisa bergerak bebas, meskipun dengan langkah yang tertatih-tatih. Aku mencoba menghubungi teman-teman barangkali ada yang punya lowongan kerja. Sebab aku sudah dikeluarkan dari pabrik tempatku bekerja. Namun semua teman-temanku yang aku temui hanya menggelengkan kepala. Bahkan beberapa di antara mereka kini tengah tidak bekerja. Tapi aku tak patah semangat. Aku tetap berusaha lagi dan lagi. Sampai pada suatu sore aku bertemu dengan seorang gadis. Saat itu aku tengah merasa lelah dan beristirahat di sebuah pohon tak jauh dari rumah keluarga istriku. Mas Januar kan? Tanya gadis menurutku masih berusia 17 tahunan. Iya, kamu siapa? Aku berbalik tanya. Namaku Aprilia, panggil saja April. Aku orang baru di sini, kata gadis yang bernama Aprilia, sembari mengulurkan tangan dan langsung aku menjabatnya April. Apa ada yang bisa aku bantu? Tanyaku sambil memandang wajah cantiknya. Sebenarnya sih nggak ada. Cuma ayahku berharap mas mau mampir ke rumah kami, ucapnya. Sebelah mana rumah kamu? Kira-kira ayah kamu ada keperluan apa ya? Rumahku di ujung jalan itu, jawabku. Kalau keperluan aku kurang tahu juga, ucap Aprilia. Iya, kapan aku ke rumah kamu? Tanyaku. Lebih cepat lebih baik mas, jawabnya. Maka gadis itu mengamit lenganku, dan entah kenapa aku pun terasa risih saat dia menggandeng lenganku. Tepat di depan sebuah rumah yang terlihat cukup besar, langkah kami terhenti. April membuka pintu gerbang lalu menarik lenganku. Dia sama sekali tak merasa baru mengenalku. Bahkan sambil bergelayut manja, dia membawaku ke teras rumahnya. Mas, duduk dulu ya, aku ke dalam ambil minum dan memanggil ayahku, katanya. Kemudian masuk. Tak berapa lama, dia kembali dengan 2 gelas minuman. Bertatapan bagi di belakangnya, seorang laki-laki parubaya bertubuh gempal. Mengiringi gadis itu, aku berdiri untuk menyalami orang tua Aprilia. Duduklah, kata laki-laki tua tadi. April ikut duduk di sebelahku. Maaf, apa ada yang bisa saya bantu bapak? Tanyaku. Tepatnya bukan aku yang ingin kamu bantu, tapi aku ingin menawarkan bantuan padamu, balas ayah April dengan nadanya yang berat dan dalam. Maksud bapak? Tanyaku tak mengerti. Begini, tadi aku memperhatikan dirimu. Aku mendengar nafas berat
yang membebani kehidupanmu. Ceritakan apa yang membuat kamu terlihat sangat terpuruk itu, ucap ayah Aprilia. Aku terperangah mendengar orang tua ini. Aku benar-benar merasa heran dengan laki-laki tua bertubuh gempal. Ayah Aprilia itu kenapa dia mau menawarkan bantuan, sedangkan aku tak pernah mengenal atau melihat sebelum ini. Sebenarnya aku merasa bingung juga. Sempat berpikir siapa mereka ini dan dari mana asal mereka. Berkali-kali mataku memandang ke sekeliling pekarangan halaman rumah yang memang agak unik. Layaknya rumah mewah namun bergaya klasik. Seluruh taman ornamen pun tampak unik. Kebanyakan menonjolkan kepala-kepala binatang yang sama sekali belum pernah aku lihat. Sejak saya mengalami kecelakaan, saya tidak bisa atau belum bekerja lagi. Istri saya semakin berubah perangkainya. Dia sudah tidak lagi menganggap saya sebagai suaminya, kataku, memulai bercerita yang seharusnya tak perlu aku ceritakan kepada siapapun. Namun memang aneh isi hatiku, seakan tumpah begitu saja tanpa dapat aku mencegahnya. Ayah Aprilia yang bernama Destarata itu pun manggut-manggut. Aprilia selalu memandangku dengan senyum lesung pipinya. Matanya penuh binar, seakan memberi sesuatu yang menjanjikan. Aku melihat kamu sangat prihatin. Aku bisa menolongmu keluar dari keterpurukan. Kau bisa membawa uang sebanyak yang kamu mau. Hanya saja, kamu harus mau menikah dengan anakku Aprilia, kata ayah Aprilia. Aku terkejut mendengar kata-kata orang tua itu. Bagaimana mungkin dia tahu kalau aku sedang terpuruk? Bagaimana mungkin dia menjanjikan uang sebanyak yang aku mau? Dan apa mungkin Aprilia secepat itu mencintaiku? Bukan hanya itu saja yang membuat aku bingung. Aku tak pernah melihat rumah sebesar ini sebelumnya. Padahal bukan hanya 1-2 kali aku melewati tempat ini, dan semua pertanyaan tak mungkin aku jawab. Seandainya aku tak mau menerima tawaran orang tua tersebut. Tak usah kamu putuskan sekarang. Pertimbangkanlah lebih dulu. Jika kamu sudah merasa yakin mau menikah, ucap ayah Aprilia lagi. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Sengaja aku tak mampir untuk menemui istriku. Aku malu kepadanya, juga pada orang tuanya. Aku tidak merasa sakit hati, hanya saja sedikit kecewa. Bukankah seharusnya sebagai orang tua mereka mengerti keadaan dan bisa mendinginkan suasana hati putri mereka, bukan sebaliknya membanding-bandingkan aku dengan lelaki lain. Aku juga tidak menceritakan keganjilan kepada istriku dengan ketemu April dan ayahnya yang sangat misteri. Sampai malam hari, pikirku terganggu dengan tawaran mereka yang sangat menggiurkan. Berarti aku akan hidup lebih baik dari sekarang. Namun, haruskah aku beristri lagi, yang berarti aku menduakan Yulianti? Malam semakin larut, namun aku belum juga dapat memejamkan mata. Maka aku ke dapur untuk membuat segelas kopi tanpa cemilan. Aku duduk di teras yang hanya diterangi listrik, sambil menikmati kopi dan udara malam yang mulai menusuk tulang. Tepat di bawah pohon besar yang lebat, aku melihat sesosok bayangan seorang wanita. Dari postur tubuhnya, aku mengenali kalau dia adalah Aprilia. Tapi dari mana dia tahu rumahku? Dan untuk apa dia menemui aku? Segera aku menghampirinya. Matanya yang selalu berbinar dengan senyum yang selalu mengembang, yang aku yakin jika pria normal pasti akan luluh melihat renungnya gadis itu. Aprilia mengembangkan kedua tangannya dan langsung memeluk tubuhku. Ada desir halus yang menjalar setiap sendi kehidupanku. Sebuah daerah baru yang menggebu. Mas Januari, bisiknya liur. Aprilia, balasku pelan. Aprilia memejamkan matanya. Tumit kakinya sedikit berjinjit hingga kepalanya sejajar dengan kepalaku. Bibir yang indah, mereka mencari bibirku, dan aku sedikit menundukkan kepalaku perlahan. Kusentuh bibirnya dengan bibirku. Aprilia menekan kepalaku. Angin dingin mengantar jiwaku terbang, menikmati indahnya bunyian serangga malam. Daun-daun berguguran, mengalunkan gemerisik, membuat nada irama jauh di atas sana. Mengintip kami yang telah tenggelam dalam gejolak rasa, menyelami surga yang tidak aku bayangkan selama ini. Aprilia begitu istimewa, dalam setiap gerak dan tarian, memainkan perasaanku yang berkecamuk memburu sebuah pelampiasan. Aprilia
ingin segera mengajakku ke rumah sekarang juga. Aku berpikir tak mungkin malam-malam begini ke rumahnya. Tapi ini sudah tengah malam. Bagaimana kalau besok saja aku akan menemui ayahmu? Kataku beralasan. Oke, tapi kamu antar aku pulang sekarang. Gadis cantik itu bersungut-sungut. Kalau dipikir-pikir, heran juga. Malam-malam begini, dia datang sendirian. Atau memang ini triknya agar aku mengantarnya? Aku masuk untuk menemui ibu, bermaksud untuk pamit. Tapi ibu menatapku tajam dan bertanya, "Kamu bilang kamu mau mengantar perempuan. Mana perempuannya? Dari tadi ibu cuma lihat kamu duduk sendirian kok," kata ibu seperti keheranan. "Dia ada di depan kok, Bu. Aku pamit dulu, Bu." Aku menyalami lengan ibuku, lalu kembali menemui Aprilia yang sudah menunggu dari tadi. Sebenarnya, untuk tiba di rumah Aprilia, aku harus melewati rumah keluarga Yulianti. Tapi perasaan malas untuk melihat rumah itu pun semakin menjadi. Mungkin aku tak ingin kali ke rumah itu lagi. Aku tak membenci penghuni rumah itu. Aku hanya merasa begitu kesal berada di antara mereka. Heran juga, aku melihat orang tua itu masih berada di luar rumah. Di tengah malam seperti ini, ayah dan anak sama-sama membuatku merasa tengah berada di ambang realita dan halusinasi belaka. "Ayo mas, ngapain jadi bengong?" Aprilia menarik tanganku. Kemudian, ayah Aprilia langsung membawaku ke ruang tamu yang cukup luas. Aku dipersilahkan duduk, menyala seorang wanita parubaya keluar dari arah dapur, membawa 3 gelas minuman. Wanita itu dengan sopan mempersilahkan aku untuk minum. "Ini istriku, ibunya April. Dia sudah lama menginginkan seorang menantu," kata Bapak Aprilia di saat sambil mengerlingkan matanya. "Pak, tapi saya sudah mempunyai istri. Mana mungkin saya akan menikah dengan putri Bapak," jawabku. "Di luar sana, kamu punya istri itu tak masalah. Tapi nanti setelah kamu menikah dengan April, kamu akan tahu sendiri. Sangat setia kepadamu. Dia tak peduli sekalipun kamu tidak bekerja, karena uang bagi kami bukanlah segalanya," ucap Bapak Aprilia. Nah, malam ini adalah saat purnama seharusnya bersinar penuh. Namun sayang, mendung menghalangi cahayanya. Tapi meski begitu, menurut adat kami, orang tua itu menggantungkan kalimatnya. Aku benar-benar dibuat bingung, harus menikah malam ini juga. Ada apa dan siapa mereka ini sebenarnya? "Januar, ibu ingin kamu menikah dengan Aprilia malam ini juga. Karena menurut adat kami turun-temurun, menikah bulan purnama kaum kami," ucapnya. "Apa yang ibu maksud dengan kaum kami? Aku tak tahu, Bu," ucapku. "Kamu akan tahu setelah menikah dan menjadi bagian dari keluarga kami," jawabnya. Setelah itu, kedua mertuaku menyuruh kami masuk ke kamar pengantin yang memang sudah ditata dengan apik, dan malam itu adalah bulan madu malam pertama kami. Aprilia memang sangat luar biasa. Kecantikan wajah serta pribadinya yang lembut dan manja membuat kami selalu dipenuhi dengan keindahan, berbuah kenikmatan yang tak pernah kudapatkan dari Yulianti. Gairah Aprilia yang begitu hebat dan ganas membuat aku seperti kewalahan melayaninya. 1 minggu sudah aku tinggal di Istana Cinta, hingga pada suatu malam setelah bercinta, aku yang amat sangat, aku terkulai dan terlelap dalam kepuasan. Ketika aku terjaga, aku tak menemukan April. Aku melangkah perlahan tanpa menimbulkan suara. Dari pintu yang hanya terbuka sedikit itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti berdenyut. Di dalam toilet itu, aku melihat sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk berwujud wanita dengan tubuh kerdil dan tambun. Makhluk itu memiliki rambut yang gimbal. Dan sekilas, aku sempat melihat wajah makhluk itu memiliki bulu-bulu yang lebat dengan lutut gemeteran. Aku perlahan meninggalkan toilet dan aku ke kamar, kemudian berpura-pura tidur kembali. Apakah sosok tadi berwujudan asli? Dari tak pernah mengintip, apalagi melihatnya saat dia sedang mandi. Jadi mungkin itu memang Aprilia, wanita yang selama ini terlihat cantik, ternyata adalah makhluk yang menyeramkan. Aku mendengar langkah kaki masuk ke kamar. Aku kembali berderik, keringat dingin mulai membasahi tubuhku.
manakala lengan Aprilia memeluk tubuhku. Sedikit ku buka mata, mengintip apakah lengan istriku penuh dengan bulu, tapi ternyata tidak. Aprilia mengguncang-guncangkan tubuhku agar aku bangun, dan aku berpura-pura seperti orang baru bangun tidur. "Ada apa?" tanyaku. Biasanya pakai tambahan sayang, tapi entah kata sayang itu hilang untuk makhluk seperti dia. "Mas, kenapa sampai berkeringat gini? Padahal di sini sejuk kan?" Aprilia balik bertanya. "Entahlah, aku ingin pulang," kataku beralasan rindu ibu atau rindu istri. Aprilia meledekku. "Entahlah, kalau istri harus pulang dengan membawa uang," kataku memancing. "Dasar manusia, yang ada dalam pikirannya hanya uang dan uang," ucap Aprilia. "Manusia? Apa maksudmu? Apakah kamu bukan manusia?" tanyaku. Maksudku, itulah sifat kita manusia, Mas." Aprilia seperti meralat ucapannya. "Kalau mau pulang, aku ikutlah, Mas. Mas boleh ambil uang sebanyak yang Mas mau," lanjut Aprilia sembari membuka sebuah kotak kayu besar, dan kini di tangannya tergenggam setumpuk uang kertas. Kemudian ia meletakkan di sisi tempat tidur aku, dan baru diambil dari bank. "Apapun yang Mas mau, ambillah." Kemudian dia mengajakku mendekati peti kayu, yang ternyata berisi bukan hanya uang, namun segala jenis perhiasan emas, dan lainnya pun ada. Namun anehnya, Aprilia sendiri tak pernah memakai perhiasan itu. Kemudian aku pamit. Aku ingin pulang melihat keadaan ibu. Namun Aprilia yang semalam ingin menemaniku tak jadi menyertaiku. "Kamu tak boleh lama-lama, Mas. Secepatnya kamu harus pulang," pesan Aprilia. "Terserah akulah. Dia kan ibu aku. Dia tanggung jawab aku," jawabku. "Aku tahu, Mas. Tapi kamu sudah menjadi suami aku, sudah menjadi bagian dari kami. Dan kamu mengikuti syarat-syarat kami. Aku hanya mengganggu saja, meskipun aku tak tahu dengan tatanan kehidupan mereka," jawabnya. Sampai di rumah, ibu menyautiku. Dengan heran, dia begitu mencemaskan aku selama aku pergi dan tanpa kabar. Dari bungkusan dalam jumlah yang banyak, bukan hanya uang, namun Aprilia juga menyisipkan beberapa perhiasan emas. "Januar, apa yang sebenarnya yang sudah kamu lakukan?" kata ibu seakan begitu cemas. Ibu terdiam mendengarkan ceritaku, namun aku tahu ada sebuah kekecewaan di kerut wajah ibunya. "Kamu melihat sendiri perwujudan istrimu itu?" tanya ibu kemudian. "Iya, Bu, aku melihatnya malam itu. Pantaslah kalau dia begitu padaku. Aku tak pernah mengintip atau melihatnya saat dia mandi." Rupanya, aku telah melanggar ucapannya itu. Ibu manggut-manggut seakan mengerti arah pembicaraan ini. "Jadi, kamu bukan menjalani ritual pesugihan, Januar. Mereka memang menolongmu karena mereka membutuhkan kamu untuk calon pengganti pewaris tata kerajaan siluman, atau entah apa namanya," ucap ibuku. "Jadi apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku takut hidup di tengah keluarga mereka setelah melihat sendiri seperti apa mereka itu," ucapku. "Entahlah, ibu belum tahu akan seperti apa nasibmu kelak. Sekarang pergilah. Istrimu Yulianti, dia lebih membutuhkan uang itu dibandingkan ibu. Berikan secukupnya saja, agar tidak menimbulkan prasangka yang bukan-bukan," suruh ibunya. "Ibu benar juga," gumamku. Kendati malas untuk menemui Yulianti, tapi aku sebagai suaminya harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepadanya. Dengan malas, Yulianti membukakan pintu setelah berkali-kali aku mengetuknya. "Kebetulan kamu datang, Mas. Ada yang ingin aku bicarakan," ucap istriku dengan wajah masam. "Ada masalah apa?" tanyaku. "Sudah setahun lebih kamu tidak memberiku nafkah. Aku akan menikah, Mas," serunya. Aku sama sekali tidak terkejut mendengarnya. Wajar baginya. Jika dia menuntut itu, aku tidak keberatan karena aku memang mengakui kesalahanku. Namun sebelumnya, aku ingin memberikan sedikit nafkah untukmu. Barangkali kamu masih mau menerimanya sebelum kamu berpisah denganku, balasku, seraya memberikan sebungkus kertas yang berisi uang. "Apa itu? Jangan bilang kalau itu berisi uang,"
Sebab dari mana kamu bisa mendapatkan uang, sedangkan kamu cacat, ucap Yulianti. Untuk beberapa saat, Yulianti memandangi bungkusan kertas di tanganku. Lalu, dia mengambilnya juga. Bukalah, Yulianti, pintaku. Yulianti segera membukanya. Matanya terbelalak demi melihat lembaran-lembaran rupiah yang masih baru. Terlihat wajah Yulianti memerah, seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dari mana, Mas, kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Pertanyaan yang teramat menohok. Dari mana aku mendapatkan uang itu? Tidak penting. Buka sekarang, terserah kamu. Kamu mau menerima, ambillah. Kalau ingin menolak, tak apa. Masih banyak orang yang membutuhkan uang itu, jawabku. Aku bukan orang bodoh, Mas. Siapa sih yang tak doyan uang? Kamu mau masuk atau berdiri di situ saja, Mas? Pertanyaan Yulianti mulai melunak. Aku mau pergi. Jika kamu mau menikah seperti yang kamu bilang tadi, silakan, uang itu cukup untuk mengurus perceraian kita, ucapku. Maaf, Mas, tadi aku cuma bercanda. Masuklah, Mas, ucap Yulianti. Terima kasih, aku harus pergi sekarang, kataku. Kemudian meninggalkan rumah keluarga Yulianti. Mas, Mas, Yulianti berteriak memanggilku. Namun aku sudah tak peduli lagi. Seharian penuh, aku berada di rumah ibu. Aku memang tinggal berdua dengan ibu sejak ayah pergi entah kemana. Sementara Ayuni, adik perempuanku, tinggal bersama suaminya di Sumatera. Ibu berjualan jajanan kecil yang ia jajalkan sendiri. Terkadang juga, ibu menawarkan ke warung-warung, dan beruntung jika ada yang memesan untuk kegiatan keluarga. Misalnya pernikahan atau acara syukuran lainnya. Dan pada saat aku mulai bisa bekerja, barulah aku bisa meringankan beban ibu. Sebagian dari gajiku aku berikan untuknya, dan sebagian aku tabung. Dan saat aku menikah, aku masih bisa membantunya, walau hanya sedikit. Tapi setelah kecelakaan tahun lalu yang membuat kakiku patah, ibu mulai merasa bebannya semakin berat. Beliau bukan harus mencari nafkah, tapi juga harus merawatku bagi anak kecil. Dan sekarang, aku kembali membuat pikiran ibu dibebani oleh perbuatanku, yang kini telah terperangkap pada kehidupan lain yang tak pernah aku mengerti. Ibu akan berusaha keras mencari cara agar aku terbebas dari cengkraman waktu itu. Entah dengan cara apa ibu mencari cara menyelamatkanku. Untuk sementara ini, aku hanya akan menuruti arus saja, mencoba untuk tidak berteriak bodoh yang akan merugikan diriku sendiri. Aku akan mencoba untuk bertahan sampai tiba saatnya untuk lari dari kenyataan yang telah membelenggu. Kini aku sudah terbiasa melihat wujud asli istriku. Dan itu, aku seperti pada saat awal kami menikah. Itu pun membuat Aprilia bertanya setiap kali kami bercinta. Mas, akhir-akhir ini kamu berubah, Mas. Tidak lagi hangat. Kenapa, Mas? Kamu bersikap dingin kepadaku. Apa karena kamu ingin kembali pada istri kamu, Mas? Tanya Aprilia menyelidik. Entahlah, aku hanya merasakan kurang nyaman hidup terkurung seperti ini. Aku terbiasa hidup bebas, tanpa suatu keterikatan atau terkekang, balasku. Kamu ingin bebas, Mas? Baiklah, nanti aku akan bicarakan ini kepada ayahku. Apakah kamu bisa masuk keluar bebas rumah ini atau tidak? Jawab Aprilia. Dan pertanyaan ayah mertuaku sungguh di luar dugaan. Untuk bebas sepenuhnya itu tidak mungkin, karena pernikahan kalian baru beberapa bulan saja. Itu masih rawan bagi kami. Nanti setelah kalian sudah memiliki keturunan, barulah kalian bebas untuk melangkah menentukan arah rumah tangga kalian. Begitu penjelasan ayah mertuaku, yang aku selalu menyebut kata kami. Apakah keluarga ini berbeda dengan keluarga orang kebanyakan? Aku ingin tahu. Sejenak ayah mertuaku berpikir. Tidak, keluargaku sama seperti keluarga kamu dan keluarga lainnya. Hanya saja kami punya prinsip dan aturan sendiri. Jelasnya, tanpa alasan yang pasti, aku hanya memiliki kesempatan seminggu sekali untuk bertemu ibu dan istriku. Dan kesempatan itu pun aku pergunakan dengan baik. Dan pada saat aku menemui istriku, betapa aku terkejut dengan ucapannya. Mas, aku gak nyangka deh sekarang kamu tambah hot saja. Kamu minum obat apa, Mas? Ucap istriku. Obat kuat apa? Sambungnya. Pertanyaan yang sulit
untuk aku pahami. Setelah sekian lama kita tidak berhubungan. Semalam aku merasa kewalahan melayani kamu, Mas. Ini pertanyaan yang konyol. Kapan aku berhubungan badan dengan istriku? Aku kesini hanya untuk memberikan uang sebagai nafkah, karena sampai saat ini, iya, seperti biasanya, aku hanya memberikan uang dan sama sekali tidak masuk ke dalam rumah. Maka aku pun pergi dan kembali ke rumah ibuku. Aku sempat berpikir, kenapa Yulianti mengatakan kalau aku datang pada malam hari, kemudian bercinta lalu pergi. Pada penghujung pagi, ada yang ganjil dari perilaku istriku ini. Dia terlihat lebih ceria. Dari tengah malam, aku terbangun. Aku merasakan haus yang amat sangat. Entah kenapa, mungkin pengaruh suasana di rumah ini kurang nyaman saja. Padahal rumah ini besar dengan plafon yang tinggi dan halaman luas yang banyak terdapat pohon. Kutinggalkan untuk mengambil air minum. Namun belum sempat aku ke sana, tiba-tiba aku melihat ayah mertuaku keluar dari kamar. Dia memperlihatkan wujud aslinya, sesosok makhluk raksasa kerdil sama seperti Aprilia. Ayah mertuaku pun memiliki rambut gimbal, ditambah gigi runcing di sudut bibirnya. Semua tubuhnya dipenuhi, dengan ayah mertuaku beralih ke belakang rumah. Perlahan, aku mengikutinya. Sampai di rumah, dia menusuk tembok pagar, hingga batas halaman, dan aku melihat tangannya yang penuh bulu menggeser tembok, hingga tembok itu pun bergeser ke sebelah kiri. Kini aku dapat melihat dengan jelas, kalau di balik tembok itu, ada sebuah perkampungan yang agak remang-remang, karena bulan tak sedang bersinar. Ayah mertuaku keluar, namun ia lupa untuk menutup pintu tembok itu. Bergegas, aku mengikutinya. Aku melihat ayah mertuaku menuju sebuah rumah yang memang tidak jauh dari tempat ini. Di bawah pohon besar, dia berdiri tegak, kepalanya mendongak ke atas, seakan tengah melihat ketinggian. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyang-goyang pohon tepat di mana makhluk raksasa itu berdiri, dan beberapa saat kemudian, makhluk itu lenyap dari pandanganku. Namun hanya sesaat, setelah itu di bekas makhluk itu berdiri, kini tampak seorang laki-laki yang membuat aku terbongong heran, bercampur kaget, sebab laki-laki itu adalah aku. Tak sedikit pun aku membedakan aku dan lelaki jelmaan makhluk tadi. Begitu sempurna, baik dari postur tubuh, sampai pakaian yang ia kenakan pun sama. Lelaki itu berjalan mendekati sebuah rumah. Dia berdiri di depan pintu, tanpa mengetuk dan memanggil pemilik rumah. Pintu rumah pun terbuka, dan Yulianti menyambut kedatangan Januar. Dengan senyum yang menantang, tubuhnya pun berbalut gaun tidur yang tipis transparan, sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya yang mengundang. Yulianti langsung mengembangkan kedua tangannya, yang langsung disambut pelukan hangat oleh Januar. Kemudian mereka pun berciuman untuk beberapa saat. Lalu Januar membopong tubuh ramping Yulianti masuk ke dalam rumah. Untuk sesaat aku diam mematung. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Haruskah aku mendatangi mereka, mengatakan kalau Januar itu adalah bukan diriku, tapi dia adalah makhluk raksasa yang sangat menyeramkan? Mungkinkah dia akan percaya dengan apa yang aku katakan? Bagaimana bila sebaliknya, dia malah menuduhku kalau akulah yang jelmaan makhluk itu, dan aku disangka memfitnah. Januar yang sekarang mungkin tengah menikmati tubuh istriku. Sampai berpikir di situ, aku merasa kepalaku pening. Dunia seakan berputar hebat. Tubuhku liung sesaat, sampai akhirnya aku tersadar. Aku sudah ada di sebuah kamar yang belum pernah aku lihat. Januar, kenapa kamu sampai pingsan di tempat itu? Kenapa tidak langsung masuk ke rumah istrimu? Tanya seorang tetangga yang menolongku. Entahlah Kang, aku lupa kenapa ada di sana. Sebaiknya Akang tak bercerita kepada Yulianti istriku kalau aku pingsan di sini, kataku mewanti-wanti. Dan setelah hari hampir pagi, aku segera pulang, mewakili ayah mertuaku yang mungkin juga akan segera pulang. Tapi di saat aku masuk kembali lewat dinding, tiba-tiba Aprilia sudah ada di sana. Dia sengaja menungguku. Mas, dari mana sih? Aku cari-cari kok tidak ada, sungutnya. Aku sudah tidur, jadi aku keluar lewat dinding yang bolong itu, kataku sambil menunjuk tembok yang belum bergeser. Siapa yang membuka pintu itu? Tanya Aprilia lagi. Pintu apa maksudmu? Aku tidak lihat pintu, kataku pura-pura tidak tahu. Pasti ayah pergi dan lupa menutupnya lagi, begitu sungut Aprilia. Kemudian
dia mengajakku untuk masuk kembali. Iya, akhirnya kini aku telah tahu semua perbuatan makhluk raksasa itu. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat agar aku bisa membongkar semua kebusukan ayah mertuaku itu. Namun akhirnya aku memang harus jadi penghuni dan menjadi bagian dari keluarga ini untuk jangka waktu yang lama. Pasalnya, Aprilia istriku tengah hamil dan perutnya semakin membuncit. Menurut ibu mertuaku, tak akan lama lagi Aprilia akan melahirkan. Aneh, padahal kehamilan istriku baru beberapa bulan saja. Mustahil jika dia akan melahirkan. Bukan cuma itu saja yang membuat aku tak mengerti. Kini istriku Yulianti pun tengah hamil pula. Apakah kamu tidak bahagia, Mas? Melihat aku hamil, yang berarti kamu nanti akan menjadi seorang ayah dari anak kita. Begitu kata Yulianti saat aku mengunjunginya. Aku tak menjawab. Aku tak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tak mau membuatnya terluka. Seandainya aku membuka aib apa yang telah terjadi pada dirinya. Mas, kamu pingin anak lelaki atau perempuan, Mas? Tanya istriku lagi. Lelaki atau perempuan, bagiku sama saja, balasku tanpa ekspresi. Sekarang, kehidupan kita sudah cukup mapan, Mas. Aku ingin kamu membangun rumah ini atau membeli rumah baru yang mewah demi si kecil yang akan hadir di tengah-tengah kita. Uang dan perhiasan dari kamu selama ini aku kumpulkan, Mas. Semua demi masa depan keluarga kita. Lanjutnya, harta perhiasan hanya itu yang ada di dalam pikiran istriku. Dia sama sekali tak menyadari kalau yang telah ayah mertuaku beri. Sementara itu, ibuku tetap berjualan, membuat panganan kecil. Dia menjajakan sendiri. Bila ada pesanan, ia menerimanya juga, menitipkan pada warung-warung sekitar. Ibu tak pernah mau menerima pemberian uang dariku. Baginya, uangku dianggap hasil pemberian makhluk halus, meskipun aku tidak menjalani pesugihan apapun. Untungnya, aku tidak memperlihatkan kepada semua orang tentang keadaanku yang sekarang. Jika aku ingin pamer, aku bisa membangun sebuah rumah mewah atau naik mobil misalnya. Suatu ketika, malam hampir pagi, seperti biasa, aku ingin membuang air kecil. Aku terkejut melihat wujud istriku, bentuk aslinya sosok makhluk kerdil dengan rambut gimbal dan perut yang membuncit. Dia sedang berada di balik pintu. Aprilia menutup wajah dengan kedua telapak tangannya yang penuh dengan bulu-bulu kaku. Rasa kasih dalam hatiku timbul begitu melihat Aprilia malu karena tak sempat mengubah wujudnya saat dia masih menjadi sosok yang mengerikan. Sosok wanita raksasa kerdil berambut gimbal dan perut buncit. Maafkan aku, Aprilia. Aku tidak bermaksud untuk melanggar janjiku. Aku terpaksa karena aku sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Maafkan aku. Aku mendekati Aprilia. Kupeluk tubuhnya tanpa rasa jijik. Aprilia masih membelakangiku. Kualihkan tubuhnya agar dia berhadapan dan agar melihat kesungguhan di mataku. Aprilia mengangkat wajahnya dan menatapku. Aku sudah katakan kepadamu, Mas, jangan pernah mengintip aku saat aku ada di dalam kamar mandi, kata Aprilia dengan seru. Aku tidak sengaja, tapi pada akhirnya aku pun akan tahu juga wujud sebenarnya. Tapi kamu harus percaya padaku, walaupun kini aku tahu siapa kamu sebenarnya, aku akan selalu bersamamu. Sekarang, mari kita kembali ke kamar. Aku membalas dengan lembut. Aprilia dengan malu, dia menyuruh kembali ke kamar terlebih dahulu. Aprilia, sekarang aku sudah tahu tentang keluarga kamu, bukan hanya wujudmu saja, tapi juga wujud ayahmu. Aku bahkan sudah tahu semua perbuatannya. Aku ingin menjelaskan agar dia tahu semua ini. Aprilia mengeringkan rambutnya. Kenapa dengan ayahku? Aprilia bertanya dengan antusias. Tapi kamu janji sama aku, kamu tidak marah dan menyangka aku berbohong, ucapku. Iya, aku janji, Mas. Jawabnya memotong. Ayahmu selalu keluar malam, dan aku sengaja mengikutinya. Dia mengunjungi seorang wanita yang rumahnya tak jauh dari sini, ucapku kepada Aprilia. Apa kamu tidak berbohong kan, Mas? Aprilia sedikit terkejut. Tidak, dan wanita itu kini telah hamil, jawabku. Kamu tahu siapa wanita itu, Mas? Aku menarik nafas panjang.
Aku melatih kesungguhan dalam pertanyaan. Ayahmu telah menghamili istriku, jawabku. Aprilia terlihat sangat terkejut. Giginya kemutuk menahan geram. Dia bangkit dari duduknya. Dia ingin keluar kamar. Namun aku berusaha untuk menahannya hingga dia jatuh ke pangkuanku. Aku membelai rambutnya yang indah. Kini sudah saat pertama kali aku melihatnya. Keesokan harinya, ayah mertuaku mendatangiku saat aku tengah duduk di bangku taman. Januar, ayah ingin bicara denganmu, ucap mertuaku. Iya, ada apa ayah? Tanyaku. Aprilia sudah menceritakan tentang kamu. Katanya kamu sudah melihat wujudnya dan wujudku, ucap bapak mertuaku. Iya ayah, tapi aku sudah mengatakan kepada Aprilia kalau aku tidak akan merasa takut, karena aku tahu kalian adalah makhluk yang baik. Namun, aku kecewa dengan ayah. Kenapa ayah tega memilih Yulianti sebagai pemuas nafsu ayah? Tanyaku dengan nada agak tinggi. Aku ingin melakukan sebagaimana makhluk lain, melakukan terhadap pasangannya. Maka aku mencari dari golongan kamu, golongan manusia, yang mudah tergoda dengan harta. Aku sengaja mematuhi sebagai dari bangsa siluman, yang menyiapkan pesugihan dengan timbal balik. Kamu juga sama, seakan kamu hidup bermasyarakat seperti manusianya. Dunia kami hanya sebatas telapak tangan dengan duniamu tipis. Begitu adalah pemimpin suku dari kalangan menengah. Aku tengah mencalon penggantiku kelak, dan penggantimu sesosok laki-laki. Maka suku yang aku pimpin meminta agar aku mencari di duniamu. Mereka juga iri dengan tata cara hidup bangsa kalian. Kami ingin hidup layaknya manusia. Maka keluarga kami sengaja mengucilkan diri, semua demi rakyat kauripan luhur. Dan aku akan bertanggung jawab padamu atas perbuatanku. Ayah mertuaku berkata lembut. Dia menundukkan kepalanya. Aku melihat ketulusan dalam ucapannya. Dan takdir pun telah berbicara. Aprilia kini telah mempersiapkan kelahirannya, dibantu satu makhluk wanita tua. Kini aku berusaha tegar untuk melihat kenyataan yang sebentar lagi akan hadir di depan mataku. Malam menjelang pagi, purnama hampir tertidur di peraduannya. Namun bintang masih menaburi langit. Suara tangisan bayi mengoyak kebisuan. Kami memecah keheningan ujung pagi. Ibu mertuaku membuka pintu kamar. Januar, anakmu telah lahir dengan selamat. Dia berwajah cantik, secantik ibunya. Namun di sudut sana, ayah mertuaku tampak kecewa. Bayi Aprilia tidak seperti yang diharapkan. Bayi itu berjenis kelamin perempuan yang cantik, dan dia berwujud seperti manusia normal seperti diriku. Ayah mertuaku termenung terdiam dalam lamunannya. Dia merasa pupus harapan untuk memiliki seorang putra penerus generasi bangsa kauripan. Masih ada harapan untuk ayah, kataku menghiburnya. Masih ada Yulianti. Mungkin dia akan melahirkan anak laki-laki untuk penerus generasi bangsa ayah. Tapi dia istrimu Januar. Apa kamu tega melepaskannya? Ucap ayah mertuaku. Aku hanya tersenyum getir mendengar kata-katanya. Aku selalu percaya pada takdir. Jika memang anak Yulianti laki-laki, ayah boleh mengambilnya, karena itu memang anak ayah. Januar lalu meninggalkannya, dan aku segera melihat keadaan istri dan anakku. Aprilia masih terbaring lemah. Dia hanya memandangku dengan pandangan kosong. Aku menyentuh bayi mungil yang berwajah cantik secantik Aprilia. Anak kita cantik Aprilia, sama seperti kamu, kataku kepada Aprilia. Tapi Aprilia menggantung ucapannya. Kamu kenapa? Tanyaku. Aku bukan manusia seperti kamu, Mas. Dia lebih pantas tinggal bersama kamu. Aprilia melanjutkan. Ada titik bening di sudut matanya. Kuhapus dengan jari tanganku. Dia tersenyum, kemudian meraih lenganku dan mendekatkan pada wajahnya. Air mata Aprilia kini membasahi lenganku, dan dengan lembut aku mengecup keningnya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar dari ayah mertuaku kalau sebentar lagi Yulianti akan melahirkan. Aku diminta olehnya untuk ke rumah Yulianti. Ayah mertuaku bermaksud agar Yulianti mengetahui hal yang sebenarnya. Maka malam itu, setelah ayah mertuaku pergi terlebih dahulu, aku pun menyusulnya. Aneh memang,
kenapa ayah mertuaku bisa menampakkan wujud sebagai manusia dan dapat dilihat oleh beberapa orang di sana. Aku mengetuk pintu beberapa kali. Pintu pun terbuka. Orang tua Yulianti memandangku dengan terkejut. Mulut orang tua itu mengangah tanpa mengeluarkan kata-kata. "Siapa Pak itu?" Suara ibu mertuaku yang kemudian menghampiri suaminya. "Ayah, Ibu, aku Januar, menantu kalian, suami dari Yulianti. Kenapa ayah dan ibu melihatku seperti melihat hantu?" tanyaku. Kedua orang tua itu, masih ibu mertuaku, hanya menunjuk ke arah kamar. Dari kamar, keluar Desa Rata, ayah mertuaku yang kini tengah menjelma seperti diriku. Kemudian, dia melangkah mendekatiku, lalu membimbingku, menemui Yulianti yang nampak terkejut melihat kami berdua dengan rupa yang sama. "Siapa kamu? Pergi, pergi! Jangan ganggu suamiku!" teriak Yulianti, entah pada siapa. Aku mendekati Yulianti yang sudah bersiap melahirkan. "Aku, Januari, suami kamu, sedangkan dia bukan. Nanti kamu akan tahu siapa sebenarnya orang yang selama ini kamu anggap diriku," kataku sambil duduk. Yulianti menjalani persalinan ini dengan lancar. Aku menghiburnya. Namun, Yulianti tetap tidak dapat ditenangkan. Dia terus meracau, mempertanyakan kepada kami. Sampai akhirnya, perut buncit Yulianti bergerak hebat, hingga mengguncang tubuhnya. Dari rahim Yulianti, kini muncul 2 tangan kecil, menyeruak keluar dengan susah payah. Akhirnya, bayi itu keluar dari rahim istriku, yang semakin panik melihatnya. Darah membanjiri kedua paha Yulianti. Bersamaan keluarnya bayi itu, akhirnya yang aku nantikan datang juga. Desa Rata tertawa terbahak-bahak. Perlahan-lahan wujudnya pun berubah, dan tentu saja perubahan wujudnya membuat semua orang yang ada di situ berhamburan keluar rumah, yang kini telah kembali ke wujud aslinya, yakni sesosok makhluk raksasa kerdil dengan rambut gimbal. Menghampiri bayi yang memang mirip dengan dirinya, bayi merah itu kini telah menjilati sisa-sisa darah kering di kedua paha Yulianti. "Anakku, kau adalah calon pemimpin yang hebat. Ayo kita pulang. Akan ayah umumkan pada rakyat Kahuripan bahwa kau telah lahir," serunya dengan gembira. Sungguh aneh, bayi yang baru keluar itu berdiri dan melompat ke gendongan Desa Rata. Mata bayi itu memandang Yulianti dengan tatapan sedih. Sekarang, aku dan kedua mertuaku hanya memandang sedih melihat keadaan istriku Yulianti. Setelah beberapa kali jatuh pingsan, Yulianti mengalami depresi berat. Jiwanya terguncang hebat, tak bisa menerima kenyataan kalau dia telah melahirkan sesosok makhluk raksasa kerdil. Beberapa warga berdatangan demi mendengar tangis yang buat mereka ingin tahu apa yang telah terjadi. Akhirnya, kami pun sepakat untuk membawa Yulianti ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Setelah keadaan tenang, aku mulai membuka diri untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Bagaimana awal aku masuk dan mengenal keluarga ayah mertuaku Desa Rata, tentang aku yang menikahi putrinya, yang kini telah memiliki seorang anak perempuan. Begitulah sebenarnya yang telah terjadi kepadaku, sedangkan Yulianti adalah korban dari perbuatanku. Aku tahu Yulianti terjebak oleh permainan Desa Rata. Dia memikatnya dengan harta yang ia berikan, sehingga Yulianti terpikat. Namun Yulianti bukanlah sebagai pemuas nafsu, melainkan untuk benih dalam mencari calon pewaris generasi bangsanya, dan pilihan Desa Rata memang tepat. Aku mengakhiri ceritaku. "Jadi, apa yang akan terjadi nanti pada Yulianti?" tanya ayah mertuaku. "Dia akan baik-baik saja. Desa Rata akan memberi pilihan untuknya. Jika Yulianti ingin hidup mewah, dia akan memberikan apapun yang Yuli minta. Namun dengan syarat Yuli tidak lagi menikah dan hanya melayani Desa Rata sebagai suami bayangan." Aku menjelaskan akan keadaan nanti tentang kemungkinan yang terjadi. Ayah mertuaku hanya terdiam. Aberlia nampak murung. Ayah Desa Rata seolah tak lagi mau melihat bayinya. Desa Rata sudah menemukan apa yang menjadi harapannya. Bukan pada Aberlia, melainkan Yulianti. Ibu mertuaku hanya terdiam. Dia juga turut prihatin akan yang terjadi ini.
Apakah Mas juga akan pergi dari aku? Tanyanya dengan suara lirih. Andai memang kita harus bersatu, aku akan tetap bersamamu. Atau kamu yang akan ikut bersamaku di duniaku, balasku sambil menimbang putri kecilku. Kalau mungkin, aku akan ikut bersamamu, Mas. Biarpun aku hanya sebagai istri bayanganmu. Karena memang aku belum mampu menampakkan wujudku secara nyata kepada orang lain, seperti yang ayahku lakukan. Aprilia menatapku, seakan ingin melihat reaksiku. Itu yang aku inginkan. Ayahmu seakan telah bersikap masa bodoh dengan kita. Dia sudah lihatkan impiannya. Dia peduli sekecil yang terhitung, ucapku. Dadanya Aprilia mengajakku menemui ayahnya yang kebetulan sedang berdua dengan raksasa kecilnya. Aku melihat bayi raksasa itu sudah mampu berdiri sendiri. Dia tengah menikmati minum cairan merah, entah darah atau apa, aku tak mau mengerti. Kehadiran kami, Ayah. Bolehkah aku ikut bersama Januar? Tanya Aprilia, duduk bersama mengelus-elus rambut putrinya dengan rasa sayang. Aku ingin hidup sebagai manusia, walau aku tahu harus keluar dari negeri Kauripan nantinya, ucap Aprilia. Apa kamu sudah memikirkan semua resiko dan akibat yang harus kamu terima? Balas ayahnya berbalik tanya. Aku sudah memikirkan itu, Ayah. Aku akan menerima semua resikonya, karena aku mencintai Januar. Dan Januar pun tak ingin berpisah dari putri kami, Ayah, kata Aprilia. Kemudian di hadapan ayahnya, Aprilia membelai rambut putrinya. Anakku, kamu harus tahu tentang dunia manusia. Manusia itu lemah dan punya keterbatasan. Manusia selalu ditipu nafsu, iri, dan dengki. Terlalu banyak, dia teramat lemah, mudah terpuruk, hanya karena masalah uang, ucap Aprilia kepada anaknya. Bagaimana pula Yulianti, yang menghinanya hanya karena harta semata. Selain itu, manusia juga terbatas pada usia, menjadi tua dan rentang. Masa hidup manusia juga terlalu pendek, tidak seperti bangsa kita, ucap Aprilia kepada bayinya. Jadi, nanti kamu akan tetap memilih Aprilia ketimbang Yulianti, ibuku memastikan. Iya, Bu. Aprilia rela berkorban meninggalkan keluarganya, meninggalkan bangsa, dan meninggalkan sebagai seorang penguasa. Dia rela berpisah dengan semua itu hanya demi aku dan bayi kami ini. Aprilia hanya membawa sedikit hartanya untuk modal usaha kelak. Harta itu nyata, Bu, bukan harta titipan yang akan diambil oleh pemiliknya. Aku harap Ibu percaya aku dan Aprilia. Seandainya Aprilia sudah menjadi keluarga di sini, siapa yang akan menjadi wali nanti saat kalian menikah secara sah menurut hukum? Ucap ibunya lagi. Semua akan berjalan sesuai dengan takdir, Bu, jawabku. Ibu hanya manggut-manggut, lalu menyuapi si kecil dengan penuh kasih, layaknya seorang nenek kepada cucunya. Aku melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah ibu yang termakan usia. 1 bulan kemudian, di pagi yang cerah, saat aku dan ibu tengah membawa si kecil, Zahra, nama putriku, berjalan di sekitaran kampung agar Zahra menghirup udara segar dan dapat mengenal kampung halaman manusia. Tapi bukan berarti aku melupakan siapa dirinya, yang terlahir lewat perpaduan dua alam yang tengah berbeda. Tiba-tiba, seseorang menghentikan kami. Di hadapan kami telah berdiri seorang wanita yang parasnya teramat cantik. Kecantikannya belum pernah kulihat sebelumnya. Mas Januar, Ibu, aku Aprilia, ucap wanita itu memperkenalkan diri. Sungguh aku telah tahu, namun kali ini Aprilia berbeda dengan Aprilia yang aku kenal. Aprilia biasanya mengenakan gaun panjang seperti kebanyakan putri keluarga terhormat. Tapi kini sungguh menakjubkan. Dia memakai celana panjang dari bahan jin dengan atasan kaos pendek tanpa lengan. Aprilia bersimbuh di kaki ibuku, membuat ibu merasa kikuk. Kamu, siapa gadis cantik? Tanya ibu dengan suara bergetar. Aku menantu ibu, istri Januar, dan dia adalah putri kami, jawab Aprilia, lalu mencium bayi kami. Namanya Zahra, putri Zahra, kataku memotong. Zahra, mari nak, ibu ingin menggendongmu.
Aberlia meminta bayi dalam gendongan ibuku. Ternyata akhir cerita ini begitu indah. Tidak seperti yang aku bayangkan. Aku sempat berpikir kalau aku akan selamanya terkekang dalam rumah keluarga Aberlia. Aku juga sempat berpikir kalau semua harta pemberian Aberlia dan akan begitu saja. Namun sekarang aku yakin kalau Aberlia telah merubah masa transisi yang tidak mudah memperlihatkan wujudnya semula abstrak dan hanya sesaat itu. Dan kini aku lihat si mungil yang cantik dan memiliki seorang ibu yang baik, yang bisa dan menerima Aberlia sebagai manusia seutuhnya. Nah, seperti itulah ceritanya. Terima kasih yang sudah menyimak dari part 1 sampai akhir. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.